Ibu Farida dan Ibu Niken, saya minta mengikuti kata-kata yang akan saya sampaikan. Bagi yang beragama Islam, sebelum saudari mengangkat sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudari bersedia mengangkat sumpah? Bersedia. Menurut agama Islam. Bagi yang beragama Katolik, sebelum saudari mengangkat sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengangkat sumpah? Bersedia. Menurut agama Katolik. Perlu saya ingatkan dan hendaklah disadari bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mencatat. Selanjutnya, dalam mengikuti atau meniru kata-kata yang saya ucapkan, supaya saudara-saudara ikuti dan ucapkan dengan benar dan jelas. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, saya bersumpah. Saya bersumpah. Ucapkan bersama-sama bahwa saya untuk diangkat pada jabatan sebagaimana ditetapkan di dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 garis miring TPA tahun 2016 baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dari apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Diucapkan bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Ibu dan Bapak sekalian, terutama Bu Farida dan Ibu Niken, hari ini kita menyaksikan acara pelantikan bagi aparatur sipil negara, bagi PNS menjadi pejabat eselon 1, menjadi sekjen dan dirjen. Itu pencapaian tertinggi, karena di atas itu kalau menteri itu udah political appointment, yang nggak tahu apa-apa aja bisa jadi menteri, termasuk saya maksudnya. Yuk, dan Bapak-Bapak sekalian, ini pencapaian tertinggi dari seorang PNS atau aparatur sipil negara. Dan saya ucapkan selamat, artinya dipercaya. Tapi di balik kepercayaan tersebut tentunya mengandung makna bahwa ada tanggung jawab yang harus diemban, yang harus dilaksanakan. Apa dari sisi Ibu Farida mungkin sekjen,
Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bergantung kepada dua. Satu, kepada belanja negara melalui APBN. Kedua, melalui investasi. Apakah swasta, BUMN, koperasi, dan lain sebagainya, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, untuk sementara ya, kita tidak bersentuhan langsung dengan investasi dari masyarakat, dari swasta, BUMN, termasuk dalam negeri maupun luar negeri. Tapi semua kebijakan kita harus friendly terhadap itu. Dan saya minta Ibu Sekjen ini fokus kepada bagaimana kita memanage APBN, bagaimana kita bisa menggelontorkan APBN ahead of the curve. Ya, mudah-mudahan 2016 ini kita bisa belanjakan APBN, kurvanya jauh lebih baik dibanding 2014-2015. Kalau nggak nanti masa pansel lagi, gitu kan itu. Dan saya yakin karena TPA, ya, tim penilai akhir itu memilih dengan alasan-alasan bahwa yang bersangkutan itu dinilai mampu. Sebetulnya ada 3 Pak yang dibawa ke TPA, tapi yang 2 belum berhasil, belum ditetapkan menjadi eselon 1. Mudah-mudahan nanti lain waktu masih bisa gitu ya. Juga Ibu Niken ya, sebagai Dirjen IKP punya tugas yang berat sesuai dengan Kepres tahun 2015 dalam konteks government PR. Jadi IKP itu berbeda dengan Humas, beda dengan Pak Ismail. Pak Ismail Cawin itu fokusnya bagaimana mengkomunikasikan antara Kominfo dengan stakeholder yang lain. Ya. Jadi external communication kalau di korporasi kurang lebih. Jadi bukan hanya sebetulnya ngurusnya juga bukan hanya ngurus wartawan, karena external stakeholders itu banyak gitu. Ini mindset yang harus kita rubah bahwa kepala pusat Humas dan informasi itu hanya ngurusin wartawan, hanya bikin press release. Berbeda, mulai sekarang saya katakan berbeda. Sedangkan di Dirjen IKP memerankan fungsi PIH tetapi dalam konteks pemerintah, dalam konteks negara. Jadi luasnya berbeda. Jangan sampai IKP ngurusin yang namanya kehumasan Kominfo. Juga jangan Kominfo ngurusin kehumasan yang harus diurus oleh IKP. Ini 2 hal yang berbeda. Dan saya sudah minta juga ke Biro Perencanaan yang sebelum dilantikkan Gubernur Biro Perencanaan ya, untuk meningkatkan, merubah, merevisi mumpung ada APBNP Pak, budgetnya. Saya akan tingkatkan apakah itu untuk di dalam negeri maupun komunikasi ke luar negeri yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, karena yang kita lakukan di Kominfo itu bukan membenarkan kebiasaan. Kita harus membiasakan yang benar. Jadi dibalik. Nah ini mindset ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi pesan saya yang terakhir ini bukan hanya kepada Bu Farida dan Ibu Dirjen saja, Bu Niken saja, tapi kepada kita semua. Kita sekaligus harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, tolong disampaikan selamat kepada yang terpilih, karena pansel itu hanya memilih kandidat, sedangkan yang ditetapkan ini ditetapkan oleh TPA. Jadi saya pun tidak boleh dikatakan tidak berkuasa penuh atas penetapan baik Ibu Farida maupun Ibu Niken. Jadi TPA yang sudah menetapkan. Ibu dan Bapak sekalian, di sini juga ada teman-teman stakeholder, terutama apakah itu dari industri telekomunikasi. Saya lihat juga ada industri penyiaran dari ABJI. Saya tidak tahu, mungkin belum hadir atau apa. Nanti banyak berhubungan juga dengan baik dengan Ibu Farida maupun dengan Ibu Niken. Mungkin dari saya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selama bekerja sama artinya sama-sama bekerja, ya, bukan semuanya didelegasikan supaya dikerjakan, enggak gitu, sama-sama bekerja. Saya bagian apa, Bu Sekjen bagian apa, Bu Dirjen bagian apa, hingga kita betul-betul bisa menghasilkan, menjadikan Kominfo berubah. Targetnya 2018 orang akan mengatakan bahwa Kominfo sekarang sudah berubah. Dilihat dari berbagai macam, terutama dari aspek apakah itu pelayanan, perizinan dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat bagaimana merubah audit keuangan ya, yang tadinya 2014 disclaimer, saya harap 2015 ini kita ini bisa menjadi WTP. Sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan selamat, dalam artian juga selamat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang selama ini
diemban tanda kutip satu oleh Pak Basuki. Terima kasih Pak Basuki. Pak Basuki bilang, oh I'm of the hope tonight. Juga Pak Dirjen IKP Pak Joko, terima kasih keduanya yang selama ini menjadi PLT Sekjen maupun Dirjen IKP. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.